Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa alafa baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasma' wa 'ainin la tadma' wa da'watin la yustajabu lah. Ibu salihah yang dicintai karena Allah, alhamdulillah segala puji milik Allah. Pada sore hari ini Allah berikan kemudahan, diberikan keberkahan usia sampai hari ini. Saya dari Tasikmalaya tadi Bu. Ya, Masya Allah. Langsung ke sini. Masih jet lag kan? Hah? Masih jet lag? Akan di jalan Bu. Jadi hari Jumat itu ketika ibu saya sakit, ya sudah setelah kajian, alhamdulillah ke Zoom kajiannya, jadi saya langsung ke Tasik. Berat juga tadi itu karena belum terlalu sehat di sana. Gimana Bu, saya pulang apa nggak usah? Kata ibu kan, apa ibu juga mau ngisi kajian? Enggak. Jadi saya di perjalanan sampai mana? Di tol Bu, ibu juga mau ngisi pengajian. Udah kuat, insyaallah, dan doain aja. Sudah, kalau di sana aku di sini. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan, keberkahan, diberikan umur sampai hari ini, dan kita bisa mengkaji salah satu dari fikih ibadah yang paling utama setelah syahadat. Ada namanya ibadah sholat. Itu awalu amalin tuhasabu yaumal qiyamah. Sholat itu adalah amal pertama yang pertama kali dihisab di seorang hamba. Maka siapapun kita berharap menjadi orang-orang yang terus mempelajari bagaimana tata cara sholat sebagai seorang muslimah ya, karena belajarnya sampai maut Bu. Kalau ditanya ibu sudah khusyuk belum sholatnya, senyum, ya kan? Karena berapa lama kita sudah sholat, ketika ditanya sudah betul nggak sholat, sudah khusyuk nggak? Ketika hari di sini pun sama. Ingin sama-sama saling mengingatkan bahwasanya sholat adalah salah satu ibadah yang utama. Sehingga Rasulullah SAW lewat Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW, Allah mengingatkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan An-Nisa ayat 103 yang tadi dibaca. Sesungguhnya Inna sholata sesungguhnya sholat. Berarti tidak ada ibadah yang lain. Kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yani ambil penggalannya. Sungguhnya ibadah sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Saya mau subuh ntar aja dia udah kenyang tidur, nggak bisa. Subuh waktu Tangerang Selatan dengan waktu Tangerang, waktu Jawa Barat beda. Walaupun sama-sama Tangerang Raya, kalau kita sudah tahu wilayahnya di mana, belum kedengaran azan di masjid terdekat kita, ya belum mau sholat, benar nggak? Memang dulu lagi anak-anak, kalau berbuka yang duluan adzan, kalau sahur yang terakhir adzan.
Ada yang begitu, Bu? Iya. Ya ada lah gitu ya. Nah, kita berharap menjadi orang-orang yang mau memperbaiki ibadah sholat kita. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keutamaan dari ibadah sholat. Di fikih manapun, termasuk fikih sunnah wanita, untuk muslimah khususnya, simpel cuma 1 jilid ya. Itu setelah bab toharoh ada bab sholat ya. Bab toharoh juga banyak babnya. Sholat salah satunya. Kita ingat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ibu pernah mungkin mendengar hadis ini. Sholat itu merupakan tiang agama, benar nggak? Kebayang agama yang kita sekarang seorang muslim atau muslimah, kalau tiangnya nggak ada, bangunan itu gimana? Roboh. Tiangnya cuma 2. Harusnya tiang bangunan itu 5. Tapi kita misalkan fokusnya di maghrib sama di ada yang subuh kantor, duhur misalkan. Kan ada subuh enggak, duhur iya, asar enggak, maghrib iya, maghrib isya iya, subuh enggak, duhur asar apalagi namanya. Kalau di Sunda namanya orang yang pelang bentong nggak salah. Ya nggak, Bu? Ya sholatnya itu semau dia, tidak komplit 5 waktu yang diwajibkan. Maka sholat itu merupakan tiang agama. Ra'sul amril Islam wa amuduhus sholat. Ra'sul amr, inti pokok segala perkara itu adalah Islam. Dan tiangnya itu sholat. Kemah, pernah berkemah? Kalau nggak ada tiangnya, jadi nggak kemah itu? Kan jadi, memegangin. Kebayang. Kemudian sholat itu rukun Islam. Seorang mengaku muslim ataupun muslimah, ketika dia, kamu muslim, kamu muslimah, kok nggak sholat? Yang penting mau muslim, biarin nggak sholat juga. Salah satu dari rukun Islam setelah syahadat, yang kedua adalah sholat. Bunyal Islam ala khamsin, dibangunnya Islam atas 5 perkara. Syahadah an la ilaha illallah, 1 syahadat. 2 sholat. Syahadah an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wa iqamis shalah, yang kedua mendirikan sholat. Wa ita'iz zakat, wa shaum ramadan, wa hajjil bait. Tapi dalam hadisnya wa hajjil bait wa shaum ramadan. Masalah di mana disimpannya, jelas ada 5. Salah satunya sholat. Kemudian sholat awwalu amalin yuhasabu yaumal qiyamah. Karena kalau kita sebelum masuk fikih sholatnya, kalau nggak tahu keutamaannya, susah, Bu. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah awwalu amal yuhasabu bil 'abd yaumal qiyamah, sholat. Amal yang pertama yang dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Rasulullah bersabda, awalu ma yuhasabu bihil 'abdu, amal yang pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, sholat. Fa'in salahat sholatahu salahat sairu amali. Kalau beres sholat seseorang, maka dia akan beres amal yang lainnya. Wa idza fasadat atau wa in fasadat, dan apabila rusak sholatahu, sholat seorang hamba itu, maka fasadat sairu amalihi, maka akan rusak juga semua amalnya.
Kan gak sedikit orang yang seorang suami sholatnya ke masjid subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tapi selingkuh ya. Banyak tuh. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bohong tetap. STMJ. Sholat terus maksiat juga jalan. Kan? Basud malu jahe bu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Oh iya ternyata kenapa masih banyak orang muslim atau muslimah yang sholatnya rajin, sholatnya tidak pernah ditinggal, rajin ke masjidnya, tidak pernah meninggalkan sholat, tapi ternyata maksiat juga dijalani. Jabat, sholat, korupsi iya. Sholat, nipu juga. Sholat, ngomongin orang juga. Majlis taklim hadir, sholat, majlis ghibah juga. Cuma bedanya kalau di majlis taklim baca Quran. Kita mulai dulu dengan basmalah ya ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ngomongin orang bismillah dulu enggak? Nah jadi ternyata sholat itu kalau baik maka akan memperbaiki semua amal yang lain. Wa in fasadat sholatahu fasadat sairu amalihi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian Allah memerintahkan untuk memelihara sholat itu semuanya. Tadi surat An-Nisa ayat 103. Nah, ibu sekarang buka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 238. Jadi kalau ibu ingin mengajar, sekarang nanti Hani di sini hanya mengingatkan. Nanti ibu-ibu jadi ustazahnya, jadi eyang ke cucu-cucu, jadi ibu ke putra-putrinya, jadi istri yang sayang kepada suaminya. Ya, ada bu? Surat 2 ayat 238. Ini perintah Allah kepada orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, perintah untuk menjaga semua sholat, terutama sholat asar. Ya, baru saja ibu laksanakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta. Maka peliharalah oleh kalian semua sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Wassalatil wusta, dan sholat asar, terutama sholat asar. Dari mana kita dapatkan al-wusta itu sholat asar? Coba andaikannya angka 5. Ada 5. Jadi kita 5 kan? Ini subuh, duhur, asar di mana? Tengah. Baru maghrib, terus isya. Coba dari isya, maghrib, asar, baru duhur dan subuh. Tengah-tengah dicari yang mana? Ini. Paling mudah itu meninggalkan semua. Oh, Pak Ibu lagi jalan, baru ketemu gamisnya, rebunya belum ketemu, jalan sama teman-teman. Enggak azan, sholat dulu yuk. Nah lagi belum dapat kerudungnya. Biasanya mintanya apa? Minta tar dulu kan? Supaya apa? Supaya tenang sholat? Apa supaya ketemu dulu jilbab? Sholatnya musuh. Setan itu berbentuk manusia dan berbentuk setan. Tidak ada yang ngajakin untuk tadi deh sholatnya. Kita tahu juga karena minal jinnati. Ada setannya berbentuk suami,
Ada setannya berbentuk istri, anak, cucu. Gak sedikit eyang uti, oma, grandma sholatnya jadi telat. Enggak. Buku ngaji dulu lagi MC ngomong. Buku ngaji anak masih kecil. Ntar udah gedean datang adanya. Kalau tidak meluangkan memang begitu Bu. Makanya dalam sholat saking utamanya pentingnya boleh. Nanti ada hal yang dibolehkan dalam sholat adalah gendong anak. Hal yang dibolehkan dalam sholat, kita ada bayi dan nangis, taruh di samping kita sholat. Ketika nangis, kita gendong. Kita mau ruku, kira-kira nggak memungkinkan nih pegang, taruh baru ruku. Mau berdiri, nangis lagi, gendong lagi. Itu nggak batal sholat. Boleh. Yang bilang nggak boleh berarti ngajinya belum amat, belum selesai. Amat semua. Makanya penting belajar. Tidak mudah untuk bisa belajar, lama waktunya. Makanya Allah memerintahkan untuk memelihara semua sholat, terutama sholat asar. Karena biasanya kalau sholat asar pendek waktunya, lagi repot, apalagi ibu-ibu ke dapur. Betul aja. Yang tahu asar itu jam? Sekarang? Ya. Jam 3. Jangan pegang kangkung dulu. Jangan pegang. Jangan ke dapur dulu, boleh ke dapur Bu. Kangkung, kepikir kangkung aja. Allah Akbar. Ada yang bisikin tuh, siapa? Setan. Kata setan, aku disalahin. Udah, bikin tumis dulu. Ih, nganggur nih. Sebelahnya kompornya. Potongin tempe. Nyambel. Sekalian. Udah mateng, tanggung nyambel dulu. Akhirnya selesai nih. Wah, udah 3:30 nih, udah jam 4. Kita ngapain dulu ya? Kayaknya kayak mandi dulu. Enggak ada sholat mandi, enggak ada. Ya, ada cucian di ember, cuci dulu. Akhirnya sholat 4:30. Jam 5. Tapi masih bisa senyum, kenapa? Jangan bisikin. Nggak tuh, maghribnya juga jam 6 kurang. Masih maghrib. Benar nggak Bu? Aduh, aku banget sih. Makanya penting kita belajar sama-sama ya. Kemudian sebelum masuk ke fikih salatnya, dalam Al-Quran Allah mengaitkan pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Orang sabar berarti sholatnya khusyuk. Gak mungkin dia akan ruku kalau belum selesai Fatihah, belum selesai surat. Imam belum Allahu Akbar, makmum gak akan ruku. Jadi orang yang mengetahui bahwasannya keutamaan sholat itu diantaranya Allah menggandengkan bahwa pertolongan itu dengan sholat. Coba Ibu buka sekarang sholatnya Al-Baqarah ayat 45. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Sama dengan sholat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 45-nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Kenapa? Wa innaha lakabiratun
illa 'alal khashi'in. Karena sangat berat, hese kata orang susah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kabir, la kabir dalamnya sangat berat, sungguh berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali coba sholat khusyuk gimana sih? Mana ada satu jinjing yang goyang? Allahu Akbar. Betul ibu kena. Makanya ibu kalau mau sholat ya ibu ke undangan rapi. Kan kalau di undangan belum pernah kita bajunya melorot. Coba di sholat, gak sedikit muslimah yang bawahannya merosot, melorot kan? Udah tahu mau kena ada pasangannya atas bawah, pakai sarung, kan nggak boleh. Sarungnya kasih karet nanti, karena semua sarung logor, semua sarung longgar. Jadinya biasanya hanya diikat, ya kan? Allahu Akbar, buka nih, terbuka, akhirnya demi Allah di mana bilang ikat. Ada kan yang gitu? Ada. Memang tidak batal sholatnya, tapi tidak khusyuk. Akhirnya harusnya dapat 100%, nggak tahu tinggal berapa. Saya mau khusyuk sholatnya, mau sampai mejem. Makruh hukumnya kalau dari awal sampai akhir mejem. Allahu Akbar. Lama tidur, ini jadi makmum. Imamnya lama. Terkadang makmum juga bisa kesal sama imam. Pernah kesal sama imam? Udah mah kita lagi buru-buru, dia bacaan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kayak gini nih imam cakapnya. Maka sama-sama kita ingin memperbaiki kualitas sholat kita. Sholat khusyuk itu adalah sumber kebahagiaan. Percaya atau tidak Ibu bisa lihat? Ibu boleh buka dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1. Allah menyebutkan, di ayat kedua juga sama. Ketemu? Qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Sesungguhnya berbahagialah atau beruntunglah orang-orang yang beriman. Ibu menjadi orang beriman itu sungguh sangat beruntung. Biarin kagak kaya, biarin kagak glowing kulitnya nggak apa-apa, yang penting beriman. Ya, orang lain banyak hartanya, kita kalahkan dengan khusyuk sholatnya, ya. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Salah satunya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Bukan berarti nggak dengar ketika anaknya manggil, handphonenya bunyi nggak dengar, tapi nggak fokus ke situ. Makanya kalau lagi sholat dan kita orangnya sering terganggu, kalau handphone itu jangan taruh dekat tempat sholat kecuali dimatikan. Adanya mau baca panjang, emang nggak bunyi handphonenya tapi kelihatan. Sayangku, sayangku, sayang. Suaminya kan ditulisnya di handphonenya sayangku. Akhirnya mau panjang jadi pendek. Ngalamin latihan itu. Mengangetin opor, mengangetin rendang sambil sholat, kecil apinya. Pernah? Allahu Akbar, rakaat pertama oke, rakaat kedua aman, rakaat ketiga nih terakhir maghrib nih.
Kayaknya nih ada yang bisikin, tuh gosong renang, tuh gosong ngopor. Cepet-cepet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya zikir, lari langsung, betul nggak? Ngapain? Ngecek. Ada aja, betul nggak? Maka siapa yang memperbaiki salatnya berarti dia sedang memperbaiki hidup. Siapa yang bisa memperbaiki hidup? Kita. Kalau mau hancur, diawali dari dia menyepelekan sholat. Kalau kita merasa ada sesuatu dalam hidup kita, jangan ke orang lain. Introspeksi sama-sama. Cek hubungan kita sama Rabb kita, sama Allah yang telah menciptakan kita, yang memerintahkan kita untuk sholat, gimana? Ada masalah rumah tangga berat, rumah tanggaku di ujung tanduk, kata seorang muslim. Menangis, cerita. Boleh sebentar? Gimana sholat ibu? Sholat suaminya gitu deh, kadang subuh nggak bangun. Fix itu awal. Jangan pernah melihat dari faktor luar dulu. Maka lihat, introspeksi, ada apa dengan hubungan kita sama Allah. Allah ini sayang, maka Allah menegurnya dengan lembut, diingatkan ada yang harus kamu prioritaskan dalam hidup itu. Barang siapa yang memprioritaskan Allah, maka Allah pun akan memprioritaskan dia. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, berarti dia tengah memperbaiki hidupnya. Masya ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua. Kenapa kita harus sama-sama berusaha menjadi orang-orang yang menjaga sholat kita, berusaha untuk menjaga kualitasnya, agar kita semua termasuk orang-orang yang qad aflahal mu'minin. Kemudian orang yang bisa menjadikan sholat itu sebagai penolong kita, insya Allah. Ibu salihah, dalam sebuah hadis Sahih Bukhari di jilid 1 di 504 disebutkan bahwasannya Abdullah bin Mas'ud, jadi ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud, dikenal namanya Abdullah bin Mas'ud, suaranya indah sekali. Rasul aja pernah dimintakan untuk beliau membacakan Al-Quran untuk Rasulullah, Rasul menangis. Ia pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ayul amal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Qala, kemudian Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, bukan waktu duhur di waktu asar, kecuali kalau di jama' bagi seorang yang musafir atau yang sakit. Ketika seseorang itu mengetahui bahwa sholat pada waktunya, dalam hadis yang lain, ayu amalin afdal, amal apa yang paling utama? As-sholatu fi awwali waqtiha, sholat di awal waktu. Kemudian Rasul ditanya lagi, beliau bertanya lagi kepada Rasulullah, qala tsumma ayun, kemudian apa lagi? Kemudian Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita pernah bahas di sini. Kalau kita ingin surga paling tengah, mumpung masih ada orang tua, kesempatan. Kemudian summa ayun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala jihad fi sabilillah,
baru jihad tuh. Allah menempatkan sholat di awal waktu menjadi amal yang paling dicintai Allah, jadi amal yang paling utama. Makanya yang pertama kan kita bahas adalah arti sholat. Sholat itu pengertiannya adalah ad-du'a. Dari mulai takbir sampai salam itu semuanya doa. Makanya kalau ada orang yang menunaikan zakat, orang yang menerima zakat itu, misalkan ada seorang yang memiliki harta, kemudian dia punya kewajiban zakat, dia titip zakat kepada amil zakat, atau misalkan ke pihak yang di masjid. Ibu pengurus Majelis Taklim, saya mau titip zakat di masjid ini untuk disalurkan kepada yang membutuhkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Baik, jangan gitu doang, bukan jazakumullah kalau zakat. Wassalli alaihim, dan doakan. Allahumma shalli alaihim. Doakan. Rasulullah aja ketika dititipin zakat, apa doanya Rasulullah? Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Semoga Allah mengampuni keluarga Abi Aufa. Boleh jadi harusnya zakat itu 2 juta, ya cuma 1 juta, karena ngitungnya dari sudah dikurangi dulu kebutuhan. Coba, dia penghasilannya 15 juta, kebutuhannya 10 juta, berarti zakatnya dari berapa? 2,5 dari 5 juta, sedikit ya? Coba, kalau dia ambil zakatnya 2,5 dari 15 juta, gedean mana Bu? Hah? Sedikit zakatnya. Mau dari sebelum dikurangi atau setelah dikurangi? Makanya itu dalam bab zakat, wassalli alaihim, maka bersolawatlah, doakan orang yang zakat itu. Karena yang selama yang nggak zakat, ya nggak, padahal dia wajib zakat. Nah kemudian sholat itu pengertiannya apa? Sholat itu ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, yang kita pahami gitu ya. Karena sebelum takbiratul ihram, saya masih boleh minum, masih boleh makan, masih boleh bicara. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, saya lagi seret nih, lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa. Minum dulu, dah Allah mau baik. Iya baik, tapi sholatnya batal. Allahu Akbar, permen masih imut. Kalau lupa tinggal dibuka, keluarin. Tapi kalau sengaja diulang. Ya. Oke. Kemudian sholat itu membedakan antara orang kafir dengan orang yang beriman. Salah satu pembeda antara orang kafir dan orang beriman adalah tarukus sholat, meninggalkan sholat. Oke Bu, saya terus. Sekarang ada orang yang beriman, adzan berkumandang. Oh ibu nggak sholat? Kalau malas dosa. Orang beriman tidak sholat kenapa? Memang wajib ya sholat. Kalau dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib, maka dia sama dengan orang kafir. Sholat, maka dia akan dosa kalau dia malas. Tapi kalau dia itu beriman, tidak sholat, tapi dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib, maka dia tidak dosa.
tapi harus dikasih tahu. Jazakillah Bu. Tapi kesian Ibu gitu. Panasan. Jazakillah ya. Sholat itu wajib. Diajak untuk sholat pada dia beriman. Bu sholat yuk. Enggak. Bu aja. Yang sholat aja celaka, mending enggak sholat. Nah, kan nggak paham. Ada orang nggak sholat kaya, yang sholat miskin, mending enggak sholat. Kalau salah curhat bahaya Bu. Di Quran fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat. Tuh, orang sholat aja celaka, nggak selesai baca ayatnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu bisa waktunya, bisa caranya. Coba kalau sholat dia tidak menutup auratnya, Allahu Akbar, bawahannya tipis, bawahannya legging, mukenanya bagus, tapi bawahannya pakai legging, nggak sah sholatnya. Atau boleh nggak seorang muslimah sholat tapi nggak pakai apa-apa di dalamnya, mukenanya tipis? Banyak Bu kalau nggak dikasih tahu, habis mandi langsung pakai mukena, nggak pakai apa-apa di dalamnya. Kira-kira sholatnya sah nggak? Berarti ada syarat sah sholat yang tidak terpenuhi, menutup aurat. Saya mau sholat, pergi soalnya. Ditungguin tuh sama rombongan jam, kayak habis duhur. Allahu Akbar, ada zuhur berkumandang. Boleh nggak ya langsung sholat? Boleh. Tapi kalau belum waktunya, walaupun 10 menit lagi, Ibu sholat duhur biar tenang perginya, nggak sah, belum masuk waktu. Selama SMP seorang muslimah gak pernah sholat, diajakin sholat nggak, lagi halangan. Pas halangan tiap hari. Sadar-sadar bahwa sholat itu wajib setelah menikah. SMP 3 tahun sholatnya kayak gitu, SMA juga sama. Kuliah ya nggak jauh beda. Nah udah nikah suaminya soleh, ngajarin istrinya, sampai akhirnya dia memperbaiki sholatnya yang 5 waktu itu. Nggak usah lihat sholat sunnahnya dulu, diperbaiki sholat yang 5 waktu sampai dia tidak pernah bolong sholat. Alhamdulillah. Gimana kira-kira untuk bisa bertobat dari dosa meninggalkan sholat? Kalau dia murni tidak tahu, tobat, mudah-mudahan Allah mengampuni ketahuan. Tapi dia tahu, kemudian dia sengaja meninggalkan sholat, dia juga mau tobatan langsung. Apakah sholatnya diqadha? Emang mampu? Coba sehari semalam sholat wajib berapa rakaat? Jumlahin 17 kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, kali SMP SMA 6 tahun. Berapa? Banyak. Tahu deh, banyak pokoknya. Allah Maha Rahman Rahim Bu, tapi juga punya azab Allah juga. Kalau murni memang tidak tahu, bertobat. Kemudian berjanji tidak akan meninggalkan sholat 5 waktu lagi, kan gitu. Lalu perbanyak sholat sunnah. Diqadha nggak sholatnya? Kalau kurang gimana? Taubat saja. Kemudian jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu lagi. Mungkin bagi orang lain duhanya sunnah, dia mau sengaja mewajibkan diri, tetap sunnah hukumnya duha itu. Tapi saya mah nggak akan meninggalkan lagi sholat sunnah karena dulu
sering meninggalkan sholat wajib. Masya maka ibu salihah, sholat ini bisa membedakan antara mana dia orang kafir, mana orang yang beriman. Paham ya? Karena yang membedakan antara orang kafir dan orang beriman adalah tarikus sholat. Ada orang pakai berhijab rapi sekali, sholat yuk. Ibu aja, kenapa? Saya belum bisa sholatnya. Atau kapan bisanya kalau nggak sholat yuk? Pelan-pelan yuk bisa. Ada bu, udah rapi hijabnya, tapi dia nggak sholat. Sama seperti orang yang puasanya full Ramadan 30 hari, tapi nggak sholat. Ada kan? Dia itu puasa 30 hari, puasa dari mulai setelah sahur, tapi dia tidur. Bangun-bangun mau maghrib. Ya leyeh-leyeh lah misalnya. Kamu nggak sholat? Itu biarin, yang penting mau puasa. Nggak bisa. Jadi ini harus diluruskan. Kalau ada orang beriman mengaku muslim tidak sholat karena ada nggak wajib sholat, berarti tidak ada bedanya sama orang kafir. Tapi kalau ada seorang muslim beriman kepada Allah, tapi sengaja meninggalkan sholat, dalam surat Al-Mudaththir ada perbincangan antara orang yang dia muslim tapi tidak sholat. Neraka itu menyediakan, ada satu neraka namanya Sakor. Masalah ketumpi Sakor. Kamu kenapa kamu ada di neraka Sakor? Apa jawaban yang di neraka itu? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak pernah sholat, padahal dia mengaku muslim. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak peduli kepada orang miskin. Melarut dengan orang-orang yang lupa, yang melakukan maksiat. Maksudnya ini, paham ya? Sekilas. Yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir itu dalam bab sholat. Kalau dia meninggalkan sholat sengaja, dosa. Padahal dia tahu wajib, tapi meninggalkan sholat karena ada wajib, nggak ada bedanya sholat. Dalam sholat ada, dalam tahiyat ada syahadat. Kebayang nggak kalau orang tua sholat? Kapan dia memperbaharui tauhidnya kepada Allah Subhanahu? Sekarang waktu-waktu sholat. Waktu sholat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita mulai dari subuh dulu. Fajar itu terbagi menjadi dua. Ada fajar kezib, ada fajar siddiq. Pernah belajar ya waktu SD? Fajar yang dusta atau fajar yang benar. Kalau nggak pakai jam, kita harus bersyukur sekarang ada jam, ada muazzin, benar nggak? Zaman dulu orang tua dulu, luar biasa. Ada yang misalkan udah usianya hampir 100 tahun, Allah kasih umur yang panjang. Yang misalkan nenek gitu ya. Udah asar belum sih? Ntar lagi. Kedengeran adzan soalnya. Baru kita ngomong begitu balik badan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tubuhnya saja sudah menyerap, sudah tahu karena dia biasa sholat. Kayaknya udah jamnya. Feelingnya betul kan, betul nggak? Kayak kita aja.
Harusnya jam segitu kita sholat, tapi kita belum sholat. Ini hati kayak ya nggak bisa dibahasakan, pokoknya gitu deh. Harusnya udah sholat di jam segini, kita belum sholat. Yang kena macet, yang di rumah ada aja, duh belum sholat nih, tuh nggak? Ada yang gelisah karena belum melaksanakan sholat. Tapi ada juga orang yang gelisah kalau tidak maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, maka bersyukurlah. Subuh ini disebut dengan sholat fajar, ya kan? Wal fajr, demi waktu fajar, waktu subuh. Di mana di situ ada pergantian malaikat, sip pagi, sip malam. Maka jangan suka melakukan aktivitas yang lain dulu. Adzan, ambil wudhu, sholat. Karena ibu-ibu biasanya nggak apa-apa, waktunya sampai terbit matahari. Ada yang lama di kamar mandi. Ada kan orang adzan mules, setiap adzan mules. Ada yang digoda itu lewat perutnya. Akhirnya lama di kamar mandi membuat laki-laki itu nggak ke masjid. Kita doakan suami kita, anak laki-laki kita, karena kalau laki-laki nggak ke masjid, kita kasih mukena ya Bu. Al-fajr, fajrani. Fajar itu ada dua macam. Ada fajrun yuharrimu ta'am wa tahillu fihi sholat. Fajar yang diharamkan memakan makanan, yang diperbolehkan dan diperbolehkan melakukan sholat subuh. Itu fajar siddiq. Kemudian wa fajrun tahrimu fihi sholatu, ay sholatus subh, wa yahillu fihi ta'am. Ada fajar yang diharamkan melakukan sholat subuh dan diperbolehkan memakan makanan, yaitu fajar kibit. Belum waktu subuh, tapi sudah ada cahaya. Cahaya yang putih, yang panjang menjulang, tampak di sisi langit. Kalau ibu lihat langit di jam-jam waktu sebelum subuh. Kemudian nanti cahaya itu menghilang, diikuti dengan kegelapan. Sedangkan fajar siddiq, yaitu cahaya putih panjang melintang muncul di ufuk timur. Cahaya tersebut terus bertambah terang hingga matahari terbit. Biasanya kelihatannya kalau orang yang rumahnya langsung langit, tuh, ke arah timur terutama. Saya ada pematang sawah kelihatan. Ya nggak usah lagi sekarang. Ibu lihat begitu Allah sudah kasih nikmat, ada muazzin. Kan makanya ada yang suka dua adzan. As-salatu khairum minan naum. Ada yang adzan awal, ada adzan subuh. Masih boleh minum kalau fajar ketib masih. Tapi kalau fajar siddiq sudah waktu subuh, berarti sudah tidak boleh makan dan minum bagi orang yang mau saum maksudnya. Tapi sudah wajib sholat subuh. Ya, kalau sudah fajar siddiq. Waktu subhi atau waktu salat subhi min tulu'il fajri malam tatlu asy-syams. Waktu sholat subuh itu sejak terbit fajar sampai selama matahari belum terbit. Itu subuh Bu. Berarti kalau ibu sholat sunnah qobliyah subuh namanya sholat sunnah fajar. Suka ada yang salah pengertian. Ayo sholat sunnah fajar teh habis adzan subuh apa sebelum subuh?
Hah? Udah azan subuh. Salatnya 2 rakaat, surat yang pertama yang dibaca, rakaat pertama Al-Kafirun. Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah Al-Ikhlas. Itu di sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Sama ya nyebutnya. Di kita suka salah memahami sholat sunnah fajar itu sebelum adzan subuh, padahal setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Di antara dalil yang menjelaskan tentang waktu subuh adalah bahwasannya sholat subuh itu min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar. Waktu zuhur idza zalatis syams, ketika matahari condong ke sebelah mana Bu kalau terbit? Timur. Kalau terbenam sudah mau cenderung ke barat. Zuhur. Alhamdulillah kita sekarang ada jam, ada muazzin. Kemudian waktu asar, waktu asri malam tasfarus syams. Waktu asar itu selama matahari kondisinya tasfar, matahari belum menguning. Alhamdulillah nggak perlu melihatin matahari. Alhamdulillah. Jadi azan itu harus kita syukuri, Bu. Alhamdulillah. Kadang kita azan pun nggak kedengeran. Udah azan belum ya? Gitu ya. Maka yang jauh dari masjid beli aja Bu jam yang ada azannya. Jadi kita bisa jawab azan. Kemudian waktu sholat maghrib, biar pas ya. Waktu sholat al-maghrib malam yaghibis syafaq. Waktu sholat maghrib ya selama awan merah belum menghilang. Dan nanti kalau nggak mendung nampak ya. Dan waktu sholat isya itu hingga tengah malam. Disebutkan waktu sholat al-isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Berarti boleh nggak kalau yang ketiduran bangun-bangun setengah 3, jam 3 selama belum subuh, maka itu dibolehkan untuk sholat isya. Tapi jangan disengaja. Saya mantan sholat isyanya biar bangun tahajud. Ya malam begitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita ya, insya Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa saya sampaikan bab waktu sholat? Karena biasanya ada pertanyaan, kalau kita ini sholat, semua waktu sholat itu harus di awal waktu, lebih baik begitu. Tapi ada satu waktu sholat yang boleh diakhirkan, yaitu isya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, Rasul tidak suka orang itu tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Pilihannya gimana? Sholat isya dulu baru bobo. Kalau sudah sholat isya di awal waktu dengan imam, misalkan ibu sama suami, kita bikin romantis, adzan berkumandang isya, jalan berdua ke masjid. Setelah itu pulangnya karena apa? Beli martabak, beli apa? Sampai rumah makan, ngobrol. Selama yang diobrolinnya itu yang baik, mudah-mudahan tidak bermuatan dosa. Untuk bisa menutup sholatnya dengan yang ibadah yang terbaik, maka diambil wudhu lagi, kemudian sholat witir di awal malam. Boleh. Karena kita tidak mau, karena Rasulullah pernah dalam hadis, Rasul tidak menyukai orang yang tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelah sholat isya. Nah kemudian dalam bab sholat asar, ketika seorang itu sholat asar,
Kapan orang itu dapat sholat asar? Selama dia Allahu Akbar dapat 1 rakaat, kemudian maghrib dia masih dapat asar. Tapi itu waktu yang kesian, waktu yang sudah menjelang maghrib. Maka hati-hati dalam sholat. Ada waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat, kecuali bagian ketiduran, nggak sengaja. Diriwayatkan salasu sa'atin tidak ada tanwin. Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna au an nakbura fihinna mautana. Ada 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasul melarang kami melakukan sholat dan juga nakbura, memakamkan, menguburkan. Fihinna mautana, melarang kami untuk menguburkan jenazah yang diantara kami, atau menguburkan orang yang meninggal dunia diantara kami. Kapan saja di 3 waktu sholat, di 3 waktu itu. Yang pertama yang dilarang sholat dan dilarang menguburkan jenazah, hina tatlu'u syams, ketika terbit matahari, bazighatan, hingga meninggi setinggi tombak, hatta tartafi', ya, sampai dia meninggi. Jadi ketika terbit tidak boleh menguburkan jenazah atau sholat. Makanya kalau yang mau sholat syuruk bukan ketika pas terbit waktunya, tunggu 10 menitan. Sekarang di sini tertulis syuruk, kan syuruk jam 6, tunggu 10 menit setelah jam 6 itu, ya. Kalau misalnya ada kajian Sabtu di Ahad, dan Ahadnya ada kajian di sini, Ustadz itu sudah selesai sebelum waktu sholat syuruk. Syuruknya sudah, nah 10 menit dari syuruk baru menyampaikan. Kamu aman 15 menitan. Jangan pas syuruk buat yang sholat. Jadi syuruk itu waktu terbit, termasuk ketika menguburkan jenazah. Kemudian Ibu Salihah, selain pada waktu terbit, yang kedua, hina yaqumu qa'imuz zahir, ketika matahari berada tepat di atas kepala, belum tergelincir, belum waktu zuhur, makanya dilarang. Berarti kalau duha, yang paling waktu-waktu duha yang afdol itu saat anak unta kepanasan. Jadi kira-kira jam 11 lebih dikit masih boleh. Tapi sekarang kalau jam setengah 12 kurang, tengah-tengah. Jadi kalau ada menguburkan jenazah, jangan di waktu terbit, pas terbit sampai agak meninggi dulu, sudah terbit baru boleh. Atau ketika tengah-tengah tepat matahari itu di atas kepala seseorang, tunggu sampai selesai duhur. Di waktu duhur, nah boleh. Makanya sudah ada kan, habis duhur disolatkan langsung dibangun. Lebih baik lah, biar banyak yang menjalankan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang dilarang waktu sholat itu adalah hina tadayyibus syams lil ghurub hatta taghruba. Itu saat matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam. Jadi ini dalilnya yang menunjukkan bahwa ada 3 waktu, ya. Ini yang harus kita ingat, insya Allah. Kenapa kita harus melakukan sholat subuh
di awal waktu di situ ada pergantian malaikat. Kebayang nggak? Malaikat yang shift pagi, kemudian malaikat yang shift malam meninggalkan. Ya kan kita nih lagi ngapain nih? Ketika malaikat yang shift pagi datang dan yang shift malam meninggalkan, semua ditanya sama Allah dua-duanya. Kepada yang shift pagi, malaikat, kaifa wajadtum abdi? Ketika kamu datang, si fulan lagi ngapain? Oh, bayangan tidur. Kemudian kepada yang shift malam yang mau meninggalkan, malaikat, tadi si fulan kamu tinggalkan lagi ngapain? Tidur. Dia jawabannya tidur dua-duanya. Nauzubillah. Coba bayangkan. Makanya disunahkan sholat subuh itu bacaannya agak panjang dari sholat-sholat yang lain. Makanya semangat menghafal surat minimal di juz 30. Kalau nggak bisa 30 juz 3. Amin, Ibu. Nggak apa-apa, Anda bagi 2. Amma yatasaalun, salaman pertama. Rakaat keduanya Fatihah sama innal muttaqina mafaza, melanjutkan nggak apa-apa. Atau misalkan saya mau sudah anaba dengan anaziat, rakaat pertama Fatihah anaba, rakaat kedua Fatihah anaziat. Amin. Aduh. Ya Bu, saya mah nggak hafal panjang, saya mah paling panjang ad-duha. Udah. Makanya kalau bisa berjamaah dengan yang imamnya suratnya panjang, alhamdulillah. Ya, jadi ada shift pagi sama shift malam tuh, biar kita itu mendapatkan keutamaan sholat kita ini. Sholat subuh tuh karena masyhuda tuh. Bacaan Quran di waktu sholat subuh tuh disaksikan malaikat. Makanya kita belajar dari orang tua kita semuanya, banyak yang habis subuh itu ambil Quran. Banyak yang menunggu subuh habis sholat tahajud dan witir, karena mereka bangunnya jam 2, setengah 3, hanya waktu baca Qurannya lumayan banyak. Kita yang mudah-mudah kalah. Astagfirullah. Ya, jadi kita coba ini sholat subuh ini diutamakan. Lakukan sholat subuh, kemudian jangan kau sholat hingga matahari terbit dan meninggi setinggi tombak. Minimal kalau mau ya tunggu waktu syuruk, kemudian setelah itu baru sholat. Kenapa nggak boleh di waktu terbit? Itu saat dimana di antara 2 tanduk setan. Salah satu orang yang melalaikan sholat adalah dia yuraqibus syams. Bentar lagi, masih jam 3:30. Belum sholat tuh asarnya. Masih jam 4, masih jam 4:30. Akhirnya lama-lama kena di waktu yang terlarang. Alasannya macet. Kalau mobil sendiri kenapa nggak belok aja? Kalau kita nggak nyetir di stasiun misalkan, kenapa nggak sholat dulu di situ? Jadi ada alasan yang dibuat, ada yang memang betul-betul alasannya syar'i. Gitu. Kita tahu ini alasannya syar'i atau tidak nih. Ya, kita sholat asar, adzan asarnya masih di perjalanan. Punya wudhu, macet. Kalau tiap hari begitu gimana? Maka jangan dibuat tiap hari. Andai kan kita sudah persiapan wudhu, karena kita pulang misalkan sudah sholat asar, ternyata masalahnya maghrib kita bukan asar. Asar di kantor.
Saat sholat asar pulang. Kita punya wudhu. Kebetulan nggak naik motor tapi naik jemputan bareng sama karyawan. Macet di jalan. Kan ada yang ngangguk ya bu. Gimana kalau begitu? Adzan maghrib berkumandang, kita masih di perjalanan dalam kondisi macet. Inginnya sholat di situ, tapi kan ada salah satu yang harus kita tahu. Nanti ada bab rukun sholat, sunnah sholat, apa. Nah biasanya kalau udah belajar fikih sholat, pengen cepat selesai, pengen semuanya pengen. Harus sabar, ya, panjang. Jadi ibu belajar fikih sholat itu kayak kita belajar S1, S2, S3. Kalau memang mau dipelajari. Ternyata ketika kayak tadi masalahnya, gimana nih? Kan di waktu sholat. Kalau di perjalanan dapat awal waktu, tapi rukun sholat yang nggak dapat. Apa rukun sholat wajib itu? Rukun sholat yang wajib subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholatnya harus berdiri kecuali yang punya udzur syar'i. Penting. Udzur syar'i apa? Musafir, sakit, vertigo, atau ibunya pusing, lambungnya lagi naik asam lambung. Jadi kalau berdiri lama tuh puyeng, harus nyiapin kursi di belakang. Itu harus sambil nyender sambil duduk. Nah sekarang mengambil dari rukun sholat itu selain baca Fatihah, ya, takbiratul ihram, sholat wajib itu berdiri, tidak boleh sambil duduk kecuali yang punya wudhu. Rasulullah SAW sholat kendaraannya keledai, unta kah, turun dari keledainya, turun dari kendaraannya, sholat sambil berdiri. Kita apa lagi? Bukan pakai travel, bukan pakai bis, pakainya mobil sendiri. Ke rest area mau ngapain? Mau jajan? Mau makan? Mau sholat? Mau ke toilet? Mau sholat? Udah, berarti yang lain nyambi, yang lain mah sunat, yang wajibnya sholat. Itu ya. Maka sholatnya harus berdiri, turun. Kalau kayak tadi, nah saya udah punya wudhu, ini udah ada. Kita musafir bukan? Wah. Terus kita mau sholat gimana? Saat di perjalanan, memungkinkan apa tidak? Tapi kita nggak berdiri. Kalau sholat nanti nyampe rumah terlambat, jangan-jangan maghribnya udah nggak ada, udah adzan isya. Gimana dong? Pilihannya ibu sholat di sana, berarti ibu nggak berdiri sholat. Pahala orang yang sholat wajibnya tidak berdiri, padahal dia tidak ada uzur, maka pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Sholat yang duduk setengah dari yang berdiri kalau tidak ada uzur. Gimana kalau gini? Adzan berkumandang, ya ini karena uzur, gak mungkin, saya juga wudunya udah batal, saya bukan lagi musafir, masa tayamum. Saya niat sholat maghrib saya dijama dengan isya, sudah sampai rumah boleh? Boleh, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Jangan tiap hari tapi. Nah, dari Jakarta nyampe ke Geraha sini. Isya 20 menit lagi. Walaupun niat tadi niat jamak, ibu ambil wudhu langsung sholat maghrib saat itu juga. Walaupun dapatnya 2 rakaat atau 1 rakaat. Allahu Akbar,
Fatihah, surat, ruku, sujud. Pas berdiri rakaat kedua, Allah Akbar dan Isya. Kita dapat maghrib. Sama seperti asar juga gitu. Tidak ada jamak asar dengan maghrib. Yang ada jamak zuhur sama asar atau maghrib sama isya. Kalau alasannya kayak tadi macet, gitu caranya. Adzan zuhur berkumandang, ibu udah sholat. Habis zuhur ibu berangkat. Ternyata insya Allah asar udah nyampe kok. Ternyata macet. Di luar prediksi. Karena kita di luar kemampuan kita. Gak bisa turun, macet parah. Udah. Sholatnya niatnya nanti sudah bisa belok, sudah bisa keluar dari tol misalkan, udah. Dan setelah itu ibu nyampe dan adzan berikutnya untuk saat berikutnya belum berkumandang. Udah kayak tadi. Wudu, sholat asar. Baru 1 rakaat adzan maghrib, lanjutin sholat asar itu. Paham Bu? Ada mau ditanyakan sampai waktu sholat? Oke. Jadi waktu ya dikit lagi ya. 3 menit lagi ya. Siap. Sholat berjamaah nanti ada dalam bab soal waktu-waktu sholat masih disebutkan bahwasannya sholat sunnah itu tidak boleh dilakukan kalau iqomah sudah dikumandang. Kita yang di rumah nggak ada urusan, dia buat yang di masjid. Kita suka ikut-ikutan kadang. Di kita banyak yang salah memahami yang harus diluruskan. Kalau sholat Jumat, zuhur adzannya sama waktunya dengan hari Kamis, hari Jumat nih. Ibu-ibu yang di rumah, kenapa belum sholat zuhur? Dan yang Jumatannya belum bubar. Apa hubungannya sama Jumatan belum bubar? Ada kan yang pemahaman begitu? Ada nggak Bu? Bu udah sholat? Belum. Nah tuh bukannya sholat. Dan ayah juga belum pulang dari Jumatan. Apa hubungannya sama ayah pulang dengan ibu sholat zuhur? Gak ada hubungannya. Adzan duhur di waktu Kamis dengan adzan zuhur di waktu Jumat sama nggak? Sama. Paham ya? Kalau yang di masjid iya tunggu adzan kedua. Ya. Sholat sunnah setelah iqomah dikumandangkan itu gimana hukumnya? Disebutkan bahwasannya waktu yang dilarang sholat itu setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Sekarang kalau yang tadi ada sholat subuh kesiangan, ada sholat subuh terlambat qobliyahnya karena iqomah sudah dikumandangkan, atau yang tadi biar ibu paham ya, biar tidak pusing. Ibu biasa sholat kalau di rumah Allah Akbar dan berkumandang, langsung sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh sendirian. Nah, ibu sekarang ke masjid ikut suami karena mau ada kajian Sabtu apa hari Ahad. Di situ ada kajian kalau Sabtu Ahad? Ada. Biasanya ada. Misalnya. Kemudian ibu masuk ke masjid karena tadi agak lama sakit perut kah, lama di kamar mandi. Kesini baru masuk Allahu Akbar, syukur la ilaha illallah sudah. Ada saya belum qobliyah, belum tahiyatul masjid, ibu di pojokan aja sholat sunnah. Kalau bisa enggak, ibu langsung gabung dengan jamaah. Ya. Idza uqimatis shalat, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalatu fala sholata illal maktubah." Kalau iqomah dikumandangkan, tidak ada sholat sunnah
kecuali sholat wajib. Kecuali kalau ibu lagi sholat sunnah, tiba-tiba qomat, itu mah lain, karena ibu sholat sunnahnya dimulai sebelum qomat, paham ya? Ini udah jelas qomat dikumandangkan, ibu baru masuk, nah ibu sholat sunnah. Tidak boleh. Jadi gimana dong? Kan belum qobliyah subuh. Bagi yang tiap hari selalu sholat qobliyah subuh, tiba-tiba satu waktu ke masjid, gak dapat qobliyahnya karena sudah qomat. Namanya qobliyah kan sebelum. Nah, ibu gabung dengan imam sholat subuh dulu, selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam selesai, ibu mundur ke belakang sholat qobliyah yang tadi belum dilakukan, dipoto sholat. Boleh, bukannya ngaji. Boleh. Karena belum paham atau belum terbiasa di masyarakat, akhirnya langsung itu ibu itu sholat apa? Ajaran baru ada sholat, ada sholat, habis sholat subuh. Nah kan? Kalau ada yang nanya dan ibu bisa menjelaskan, alhamdulillah. Kalau nggak mau ditanya, ibu pulang ke rumah, ibu sholat sunnah di rumah. Udah, pokoknya di masjid tadi mau sholat. Sholat qobliyah. Qobliyah udah deh aja. Pokoknya bunda lagi sholat qobliyah. Bagi orang yang terbiasa qobliyah, sayang kan? Karena hadisnya apa bu? Hadis Aisyah, sholat rok'ata, sholat fajar, rok'atail fajri, 2 rakaat qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sayang bu, bagi yang selalu melakukan, ketika masuk masjid ternyata iqamah sudah dikumandangkan, ibu gabung sholat wajib, setelah imam salam ibu mundur ke belakang, ibu sholat sunnah qobliyah yang belum sempat tadi dilakukan. Boleh, memang terjadi dengan sahabat di masa Rasulullah. Dia masuk ke masjid, sudah dimulai sholat subuhnya. Kemudian dia sholat, selesai salam, dia mundur sholat lagi yang tadi belum sempat qobliyahnya dilakukan. Rasul nanya, kamu sholat apa? Tadi gak sempat qobliyah. Rasul tidak komentar, berarti setuju. Yang tambahan lagi, paham ya? Ibu saya teh kesiangan, pokoknya ngantuk banget, gak bisa tidur. Pas tertidur, ya udah 14 bangun jam 5:30. Subuhnya berapa? Subuhnya berapa? Subuh adanya jam berapa? Jam 4. Di sini? Jam 4 lebih dikit lah. Ini 5:30 baru bangun. Udah siang nggak? Siang. Udah terang nggak? Terang. Kalau ibu salah guru, salah curhat, ibu sholat apa? Siangan. Udah habis waktunya juga, dia nggak sholat aja bu. Padahal untuk orang yang ketiduran dengan orang yang terlupa itu ada mengqadha sholat bagian linnasi walinnaim, untuk orang yang terlupa dan ketiduran. Kayak tadi, bangun 5:30, belum sholat subuh, ambil wudhu, sholat saat dia terbangun. Udah kesiangan, qobliyah enggak? Ya qobliyah lah, buat nutupin kekurangannya. Udah kesiangan, nggak qobliyah, terus mana buat nutupinnya? Rasulullah habis perang, Rasulullah
mengumumkan kepada para sahabat, siapa yang mau jaga ngeronda? Kita semua capek. Sudah, ayo sholat. Saat subuh itu kan dikumandangkan adzannya, sudah kesiangan kondisinya. Pelatihan semua, Rasul dengan para sahabat tertidur. Ada yang mau ngeronda jagain. Kata Bilal, saya deh. Ternyata semua tertidur, Bilal pun yang ngeronda Tidur. terlelap tidur juga. Terbangun matahari sudah meninggi, cahayanya mengenai Rasul bangun memerintahkan untuk Bilal adzan. Yang lain lagi siap-siap mau sholat, Rasul qobliyah. Ini menunjukkan yang kesiangan juga boleh qobliyah. Itu ya, itu waktu sholat. Alhamdulillah. Karena sudah selesai, masih banyak nih. Ada tempat yang terlarang sholat, kemudian nanti ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada gimana caranya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Insya Allah. Mudah-mudahan ini mukadimah fikih sholat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, keberkahan, dan kita semua menjadi muslimah yang tamayumu, sama solihah, dan Allah sama solihah. Mudah-mudahan Allah juga mengampuni kesalahan saya dan yang telah menyampaikan, dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa semangat terus untuk bisa memperbaiki sholat kita, karena kalau kita memperbaiki sholat kita berarti kita memperbaiki hidup kita. Barakallahu fikum, ma'afikum, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah yang diberikan terkait materi fikih salat, insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Selanjutnya karena waktu juga udah mepet, ya mungkin teman-teman sama ibu ada pertanyaan. Maka silakan jawab. Satu pertanyaan yang belum. Sampai waktu sholat berikutnya. Iya Bu, kalau sholat tepat waktu berarti di waktu sholatnya. Iya, jadi duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, subuh di waktu subuh. Kalau mau awal waktu beda lagi. Azan berkumandang, ibu ambil wudhu langsung sholat. Itu awal waktu. Tapi kalau ala waktiha, di waktunya, banyak kan orang sholat duhur di awal waktu asar mendekati. Itu berarti di akhir waktu. Nah, tinggal kita mau tepat waktu, mau awal waktu. Masih. Tapi jangan sampai kita termasuk orang yang melaksanakan sholat di akhir waktu. Khawatir kayak tadi, kecuali bagi orang yang kondisinya ketiduran, bukan disengaja. Contoh nih, saya misalkan kajian itu dari jam 8 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai sebelum zuhur. Pulang ke rumah, kan kajian sampai jam 11, selesai. Setengah 12 saya nyampe rumah. Bentar lagi kan zuhur. Saya nyalain AC sampai bantal, nunggu zuhur. Ketiduran, bangun setengah 6. Misal, nggak ada siapa-siapa di rumah. Enak banget tidurnya. Saya makan obat tidur. Kan menjelang maghrib nih, zuhur belum, asar belum, bentar lagi maghrib.
wudu, sholat duhur, asar. Itu namanya orang yang ketiduran. Sekarang pas lagi rokaat ke-4 asar dan maghrib, lanjut maghrib. Kan ada sengaja ketiduran. Orang ketiduran, sholatnya kapan? Waktu dia bangun. Pas lagi tidur. Orang yang lupa, kapan? Ingat. Pas dia ingat. Contohnya saya. Saya habis sholat maghrib, tidur di atas sejadah. Solehah gitu. Amin. Suami saya bangun, suami saya pas datang mendapati saya lagi sholat, lagi tidur di atas sejadah. Aduh, ketiduran, bisa kayaknya. Padahal saya habis sholat maghrib tidur. Suami saya pulangnya ya pada isya ketiduran. Sudah sholat isya. Aja orang tidur. Ngomong sama orang tidur kan aja. Padahal disangkanya iya. Udah suami saya tidur. Saya juga bangun jam 11. Biasa ibu-ibu habisin makanan, cari makanan. Kemudian biasa persiapan mau tidur lagi. Perasaannya sudah sholat, betul kan? Tahajud bangun, witir sholat, adzan subuh berkumandang, sholat subuh. Habis subuh zikir. Saya sholat isya kapan? Diingat-ingat. Ya Allah, kemarin habis maghrib kan tiduran. Kan pulang saya maghrib terus sholat. Saya inget deh. Habis subuh langsung berdiri sholat isya yang belum sempat dilakukan. Pas lagi sholat, suami pulang dari masjid. Tadi sholat apa? Tahasiyah. Misal ya, contoh gitu. Atau misalkan ibu habis jemput anak, habis jemput cucu, habis duhur, habis asar. Tadi saya sholat duhur di mana ya? Habis asar ingatnya, saat itu juga sholat duhur. Gitu. Emang umur kita sampai besok? Bukan bangun waktu duhur lagi, bukan di waktunya saat itu. Ya, ada seorang muslimah, karena ingin isi kajian. Tiba-tiba dia ada pertanyaan, nanti aja pribadi teh. Dia itu habis ibadah hubungan suami istri. Dia nggak mandi wajib, mandi biasa, mandi seger. Jadi nggak ada niat tuh, berarti nggak sah kan? Dia sholat duha, dia sholat duhur, asar nyampe rumah baru ingat. Ini cairan apa? Kok dia keluar dari Mrs. W-nya? Ingat dia habis ibadah sama suaminya. Tapi tidak mandi wajib. Duha nggak biarin sunnah. Ini duhur, satu duhur aja nih. Nah dia kan asar baru ingat nyampe rumah, mandi, lalu sholat asar. Karena ingatnya habis asar nih. Tadi saya duhur berarti belum suci loh. Maka sholat saat dia bersuci gitu. Paham ya? Alhamdulillah. Wallahualam bishawab. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, via WA aja. Kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbi ij'alna muqimis salatana wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.